mau dibilang sedih ya, harusnya kan dia ke rumah sakit untuk fokus ke matanya, tapi sekali lagi aku nggak punya hak. Untuk komunikasi kita sudah mengupayakan segala cara, mulai dari telepon, WhatsApp, kita sudah memberikan surat ke rumahnya gitu terkait pengobatan yang seharusnya dijalani, tapi belum ada respon sampai saat ini. Jalani aja, kalau emang nanti seperti apa orangnya sudah risiko kita. Sosok Agus Salim, seorang korban penyiraman air keras yang menyebabkan luka bakar di sekujur tubuhnya, belakangan ini sungguh menuai sorotan. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, sikap dan gerak-gerik Agus tidak ada habisnya memancing banyak tanya. Mulai dari keputusan untuk menggandeng Farhad Abbas dan melayangkan laporan kepada Novi, sosok yang pertama kali membantunya, hingga aksinya yang berulang kali mencurahkan betapa perih kisah hidupnya lewat acara televisi maupun media sosial. Mirisnya, aksi Agus tersebut disambut kurang baik di masyarakat. Ya, sebagian masyarakat merasa Agus seakan menjual kesedihan demi mendapatkan simpatik publik. Namun ternyata hal itu nampaknya sampai juga ke telinga Novi. Lantas, seperti apa tanggapan Novi soal aksi Agus saat ini? Serta benarkah pula Novi menyayangkan sikap Agus yang seperti lupa dengan pengobatannya? Ya sebenarnya kalau mau dibilang sedih ya, harusnya kan dia ke rumah sakit untuk fokus ke matanya, tapi sekali lagi aku nggak punya hak, karena setiap manusia aku punya hak masing-masing. Kalau emang dia nyaman dan suka seperti itu ya nggak apa-apa lakukan, karena fokusnya untuk pengobatan dia gitu. Kalau misalnya dia mau melaporkan aku ya nggak apa-apa, tapi aku nggak ada niat untuk laporin dia. Sebagai warga negara Indonesia, saya sih kalau dilaporkan ya ikuti prosesnya aja gitu. Hak dia untuk melaporkan saya, tapi ya sudah. Ya kalau aku sih selalu memberikan statement sama Bang Densu, enggak lah, aku nggak ada niat untuk laporin balik. Soalnya dia sempat menanyakan juga. Instruksi dari Novi sendiri sampai hari ini bahwa defend, bertahan, tanpa harus menyerang balik. Walaupun pendukung-pendukungan Mbak Novi di dalam ruang publik, netizen dan citizen itu mendorong supaya Novi melapor balik terhadap lawyer-lawyer sebelah yang melakukan pencemaran, bahkan semacam menuduh yang berdampak kepada harkat dan martabat seorang Novi sebagai aktivis sosial. Kalaupun itu dilakukan, Novi memberikan kebebasan mereka untuk menyampaikan apapun. Tidak peduli. Tak berhenti sampai di situ saja, Novi pun memberikan tanggapannya terhadap sederet tudingan miring dari pihak Agus. Pasalnya, saat ini pihak kuasa hukum Agus Salim seolah-olah menyalahkan Novi karena sudah meminta kembali uang donasi dan disebut-sebut lepas tangan dengan apa yang menimpa kliennya. Ditambah lagi, pihak kuasa hukum juga menjelaskan kalau biaya pengobatan Agus tidak sepenuhnya mendapat tanggungan BPJS. Tidak tanggung-tanggung, Krisnamurti bahkan sampai lantang mengucap jika dirinya akan mencoba untuk menggalang dana untuk siapa saja yang mau membantu Agus. Menanggapi itu semua, Novi pun membantah dengan tegas. Dan meskipun kini namanya habis dicerca, Novi siap mengesampingkan semua demi pengobatan Agus. Lantas, mungkinkah aksi pihak Agus telah melukai dan menimbulkan rasa kecewa di hati Novi? Serta benarkah pula jika sebenarnya Novi masih berupaya menghubungi pihak Agus walaupun tidak kunjung mendapat respon baik? Untuk komunikasi kita sudah mengupayakan segala cara, mulai dari telepon, WhatsApp, kita sudah memberikan surat ke rumahnya gitu terkait pengobatan yang seharusnya dijalani, tapi belum ada respon sampai saat ini. Nah, kan ini udah hari kelima ya saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya
untuk dapat bertemu dengan Agus, ya kan udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, sini turun setengah, pasti akan ada titik baik, titik ketemunya dengan kondisi yang baik. Kami akan upaya dengan cara kami, dengan calon kami, ya kan mencari donasi lagi, termasuk saya yang akan juga lagi donasi, ya kan. Lalu saya akan menghimpun, ya kan, teman-teman saya untuk pengobatan yang Enggak lah, nggak perlu kecewa. Namanya kebaikan kan, yang penting kita jalani aja. Kalau emang nanti seperti apa orangnya, sudah risiko kita. Ya tetap kita ke poin utama adalah Mas Agus, kalau bisa lakukan pengobatan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, karena kan dia harus operasi kelopak mata. Setelah itu untuk pembentukan bola matanya dan lain-lain masih banyak yang harus dilakukan. Tapi kita kembalikan lagi, kita pun punya keterbatasan. Kalau dia tidak mau, ya itu adalah hak dia. Awalnya kan dari Teknovi, jadi terbentuk nilai yang fantastik 1,5 M seperti itu. Jadi menurut saya itu, jadi Teknovi masih mempunyai wewenang untuk memantau keuangan itu. Karena kenapa? Dasarnya dari beliau. Ya artinya bagaimanapun kita harus menghargai Teknovi telah membuat yang terbaik untuk kepentingan si Agus, seperti itu. Jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan, ya kan, yang mengambil kriminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin yang telah ditransfer ke Novi, kan transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas aja lah, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Untuk case-nya Bapak Agus Halim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin, yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin. Hal ini bukan dari BPJS. Dari apa Justru, sendiri? ya kan kami akan cover semuanya. Ya kan saya akan cover pengobatannya Agus. Makanya justru saya minta kejelasan Novi karena uangnya yang didonasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin? 1,3 ya? Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini pantun apa. Duduk bareng kapan jelasnya ya kan uang ini. Perjelasannya kalau misalkan uang ini saya nggak mau buat pengobatan Agus, ya udah kita bilang jelas. saya akan upayakan buat pengobatannya Agus. Sebagian ya kan netizen atau teman-teman sahabat semuanya, ya kan mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya betul kan? Nah sekarang udah terjawab ya bahwa BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang terkait Agus. Sungguh berat memang apa yang menimpa Agus. Di tengah kondisi merana menghadapi masa depan yang seakan penuh dengan awan gelap, Agus harus pula terlibat dalam perselisihan panas yang tiada akhir. Ia bagai sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kira-kira anggapan itulah yang mampu menggambarkan kondisinya saat ini. Terlebih lagi, sudah terkuak sebuah kisah pilu yang menyayat hati terkait kondisi Agus saat ini. Pasalnya, Farhad Abbas menjelaskan bahwa belum lama ini Agus sempat berusaha mengakhiri hidupnya lantaran tidak kuat menghadapi ini semua. Dengan mata yang berkaca-kaca, Farhad pun membuka fakta lain yang tak kalah pilu, di mana kejadian itu merupakan upaya ke-17 kali bagi Agus untuk mengakhiri hidupnya. Lantas, seperti apa Farhad Abbas dan segenap tim kuasa hukum Agus menanggapi kejadian kurang menyenangkan itu? Serta benarkah pula tekanan yang membuat Agus ingin mengakhiri hidupnya memiliki kaitan dengan mundurnya pengacara Jainuddin?
Agus hari ini mau yang ke-17 kali. Gara-gara Zainuddin. Ada rekaman ini, suaranya nih. Kalau kalian nggak percaya. Iya Bapak, maafin Agus Bapak. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Bukan Agus yang jahat. Zainuddin yang jahat. Zainuddin yang jahat, dia mempermalukan Agus. Itu Agus udah hancur Bapak. Dihancurin lagi sama orang-orang kayak gitu. Iya, dia jahat. Dia Orang jahat buta sama dalam kamu, Agus. penyembuhan Tenang aja. matanya, Nanti Allah yang balas. nangis. Agus tenang aja ya. Ini infeksi. Nanti sore Agus ketemu saya dan Krisna dan cara pembela kaum lemah, tapi pelakuannya. Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam-rekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya? Pengacara kayak gitu yang menghajar klien itu nggak laku lagi, Agus. Tenang aja. Aduh Bapak, nanti makin runyam lagi hidup kita Pak. Punya hidupnya dia. Halo? Gara-gara ini. Ya Bapak, aku udah lelah. Aku pengen aja ini Bapak. Jangan. Nanti kita bisa laporkan dia ke kode Dewan Etik Pengacara dan bisa kita pecat dia jadi pengacara. Tenang aja. Itu bagus dibuatnya hancur. Udah, coba yang ada situ tolong tenangkan Agus. Tenang aja, Agus berdoa aja untuk dia apa kira-kira yang pantas dia dapati. Itu aja, supaya dia merasakan derita Agus sebagai orang buta. Itu informasi itu harus dipertanyakan pada yang bicara ya, karena menurut saya tidak masuk logika ya. Saya aja nggak tahu ya, nggak yang selama ini ada di grup keluarganya gitu loh. Yang saya tahu memang beberapa kali dia sempat telepon dan sama seperti itu, ada videonya juga sempat kita share. Jadi hal seperti itu depresi jangan dikonotasikan karena ulah satu orang gitu loh, seperti itu gitu loh. Kayak memang dia dalam tekanan, bully-bullyan tuh banyak gitu loh. Jadi jangan dipersepsikan itu karena Zainuddin karena apa, itulah gitu loh. Nah itu perlu dipertanyakan, jangan sampai mencoba 17 kali itu merupakan informasi yang sesat gitu loh. Itu harus dipertanggungjawabkan itu, karena bagaimanapun itu ditonton masyarakat gitu. Kalau menurut saya itu tidak benar. Dapat kabar dari John LBF, baik orangnya John LBF. Jadi ketika dia mengatakan bahwa gue suruh stop Zainuddin untuk menghajar Agus, dia nggak dengar, langsung dekat. Sedangkan dia mengompor-kompori katanya kalau jadi anak buah John nggak dapat apa-apa. Dia panas-panasi supaya orang jengkel dan ribut sama saya. Nah inilah namanya politik DPD et impera. Banyak kenapa negara-negara kita dulu terpecah dan tidak bersatu karena banyak penjilat-penjilat bermuka dua, orang yang sifatnya adu domba. Kita bilang orang penjajah beradu domba, jahat, padahal sebenarnya kita yang terpengaruh mudah diadu domba gitu. Oleh karena itu persatuan diutamakan, dan kalau kita membantu orang buta ya betul-betul membantu tulus gitu. Jangan menyerang, giliran nggak dipakai lagi. Tidak pernah kita mencabut kuasa semua itu. Agus tidak pernah. Kalau mereka tanyakan, mereka punya klien, mana surat kuasamu? Surat kuasamu di mana? Bernaung di kantor Farhad Abbas. Dan mana surat pemecatan? Ini nggak pernah dipecat. Hanya mengundurkan diri aja. Nanti kita laporin baru KO ya. Terlepas dari polemik Agus, namun masih dengan kasus yang hampir sama, kini hadir sebuah fakta tentang sosok bernama Faisal alias Icang. Iya, layaknya Agus, Icang mengalami kejadian nahas yang membuatnya kehilangan penglihatan. Dan seperti Agus pula, Icang juga mendapatkan bantuan dari Novi. Uniknya, Icang secara tidak langsung merasakan dampak dari viralnya kasus Agus dan Novi. Di mana donasi yang ia buka mulanya berjumlah 12 juta rupiah, kini meledak seketika. Bahkan baru-baru ini ia mendapatkan kabar bahagia lantaran Novi dan Denny Sumargo ikut menyalurkan donasi senilai 155 juta rupiah yang diserahkan langsung dan diberikan kepada Icang. Kabarnya, Icang akan segera bertolak ke luar negeri untuk mencari pengobatan terbaik. Makasih banyak ya Mas Icang udah datang sama keluarga. Jadi banyak yang sayang sama Mas Icang gitu.
Alhamdulillah, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar yang dulu, tapi menurut aku dengan rencana Mas Icang mau cari second option di luar, mungkin akan bantu juga nih. Jadi dari super thanks totalnya itu adalah 152.548.722. Kemudian dia akan dipotong 30%. 30%-nya diambil YouTube, 70%-nya yang bisa kita ambil dari 152. Karena itu kita udah berembuk, maka kita bulatkan saja menjadi 155. Jadi ini bisa buat bekal, dan ini uangnya udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi, nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya, terima kasih banyak. Ini kita dokumentasikan, kita kembalikan ke masyarakat. Amanahnya udah disampaikan ke Bang Ican dan keluarga lewat Mbak Novi. Mungkin pengen ngomong sesuatu buat yang berdonasi, Mas Ican. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Novi, Bang Denny, dan masyarakat yang alhamdulillah udah banyak yang sangat peduli sama musibah yang sedang saya alami. Mudah-mudahan semua yang sudah membantu mendistribusikan rezekinya, Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, dengan cara apapun gitu masih bisa ketolong matanya walaupun cuma sebelah. Sekarang dia peduli banyak sekali masyarakat yang meminta pertolongan, bantuan dari Tenovi. Iya, karena memang sebelum terjadi ini pun dia aktivis yang sudah dikenal banyak publik, dan banyak publik yang sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tenovi. Banyak sekali yang tidak terlihat oleh publik selama ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.